Itu aja dulu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun Ibrani yang disebut Peidalet. Yang pertama yang berbicara tentang sebuah pintu. Dan minggu kemarin saya sampaikan tentang pintu kesempatan sudah dibuka. Tapi hari ini saya bicara mengenai apa? Melihat kesempatan dengan optimis. Saudara, ini penting bagi kita melihat kesempatan itu dengan optimis. Kalau nggak demikian, semuanya suram di depan mata kita. Oleh karena itu, kita harus berubah cara berpikir. Kita juga harus memiliki hati yang teguh dalam mengiring Tuhan. Karena dalam mengiring Tuhan ada risiko-risiko yang harus kita bayar. Tapi juga ada berkat yang Tuhan sediakan, yaitu Dia menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan alam. Kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-19. Judulnya ini kalau Anda baca pasal 13 itu, Musa mengutus 12 pengintai. Masing-masing mereka adalah kepala-kepala suku. Dan Israel itu ada 12 suku. Lalu Musa memutus mereka untuk mengintai Yeriko, melihat tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, terus mereka 12, ini orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin. Di ayat 19, dan bagaimana negeri itu, mungkin lebih lengkap yang mulai 18 kan? 17 saja, mulai yang 17. Coba mulai lebih lengkap. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb. Dan belumlah. Dan naiklah ke pegunungan, terus dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim gurun anggur. Kenapa Musa mengutus mereka? Karena Tuhan perintah. Lihat. Dan sekaligus juga ujian bagi para pemimpin. Apakah mereka berpegang teguh dengan janji Tuhan? Atau terus mereka berpegang bahwa bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari tanah Mesir? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu budak. 400 tahun mereka budak. Mereka bekerja hanya untuk orang lain. Dan Anda tahu budak di Timur Tengah, ya, mereka tidak punya hak atas hidup mereka sendiri. Seorang budak bisa ditiduri oleh tuannya dan tidak ada hak mereka untuk menuntut. Makanya jangan heran kalau banyak dari Indonesia yang pergi jadi TKI Timur Tengah, yang dia bunuh tuannya dan akhirnya dihukum mati karena memang hukumnya demikian. Karena kalau disebut pembantu rumah tangga di sana dianggap sebagai budak dan dia harus siap melayani tuannya dalam bentuk apapun.
Dan itu bukan dosa menurut budaya yang ada di sana. Nah saudara, 490 tahun mereka diperbudak, mereka membuat batu bata, membangun tanah Mesir, tapi mereka tidak bisa menikmati. Sampai Musa dipanggil oleh Tuhan, terjadi 10 tulah, dan tulah yang terakhir ada sulung Firaun, dan ada sulung seluruh yang ada di tanah Mesir termasuk binatang itu mati. Dan pada waktu itu orang Mesir mengatakan, pergi dari negeri saya, cepat pergi, kalau tidak mati saya, mati kami semuanya. Segera angkat kakimu. Dan Tuhan berfirman kepada orang Israel, jangan pergi begitu saja, janganlah kekayaan Mesir. Dan pada malam itu saya akan membuat orang Mesir bermurah hati, sehingga mereka minta baju pakaian yang indah-indah, mereka minta emas, mereka minta berlian, mereka minta segala kekayaan Mesir pada waktu itu. Dan orang Mesir bermurah hati dan memberikan. Dan mereka dalam keadaan susah. Artinya orang Israel kaya ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu mereka keluar, mereka berhadapan dengan laut terbelah di depan, yang disebut Laut Merah. Kanan kiri bangsa-bangsa lain, kerajaan yang lain, dan tidak mengizinkan mereka lewat karena mereka takut kepada orang Mesir. Karena waktu itu Mesir adalah penguasa dunia. Tidak jalan lain. Apa kamu berenang? Paling hebat Anda kuat berenang 1 jam. Anda kuat berenang nggak 1 jam sini? Nggak ada. Saya hebatnya orang, nggak ada yang kuat 1 jam. Laut itu begitu luas, begitu dalam. Dan laut itu kalau berkedalaman 100.000 meter, bersama kapal pun bisa pecah, bisa hancur berkeping-keping. Seperti yang terjadi kemarin itu yang mantul kapal selamnya Angkatan Laut yang hancur di Selat Bali. Masih ingat? Ya. Itu di dalam 1.000 meter. Ikan pun tidak bisa hidup di sana. Karena ada hukum. Ya. Dalam ilmu IPA, sains itu ada materinya. Saya nggak bahas itu karena saya nggak ahli. Nah, ini lautnya begitu dalam. Waktu itu orang Israel bersungut-sungut, takut mati. Mereka ketakutan dan mengatakan, Musa gimana ini? Kamu yang membawa kami keluar tanah Mesir untuk kami dibunuh. Mereka mundur, ada tentara di laut. Mereka maju, ada laut. Mereka ke kanan ada kerajaan lain, dan kiri juga ada kerajaan. Mereka dalam keadaan terdesak. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, apa di tangan? Angkatlah tongkat. Ini bicara otoritas. Dan pada waktu itu laut ini terbelah, dan mereka menyeberang di tanah yang kering. Dan laut itu seperti tembok sama mereka. Mereka menyaksikan, wah luar biasa. Mungkin mereka melihat ikan seperti di akuarium. Tidak ngerti juga ya. Ketika terbelah, setelah mereka selesai menyeberang, tentara Firaun datang. Dan pada malam itu juga tenggelam tentara Firaun, ditelan oleh laut. Luar biasa. Begitu sampai pada gurun, jutaan orang, ada 2 juta orang Israel. Restoran mana yang mampu menyediakan, Pak Edward? Mungkin kalau segi bisnis Pak Edward mengatakan luar biasa, ini bisnis hebat. Tapi saya nggak percaya Pak Edward bisa menyediakan 2 juta box makanan dalam sehari. Terus WC-nya di mana? Ngeri sedap kan? Tapi Tuhan kita Yesus, Tuhan menurunkan mana turun dari surga.
tanpa mereka masak, tanpa mereka merebus air, mereka bisa makan dan minum dengan kenyang. Dan ajaibnya saudara, mereka gak pernah mandi, tapi gak pernah bau. Dulu pernah mandi, gak mandi 1 minggu? Pernah? Iya kan? Gak usah 3 hari kan? Biarpun dia begitu mencintai madu, cinta sih cinta, tapi mandi dulu sayang. Iya kan? Loh iya. 40 tahun gak pernah mandi. 40 tahun gak pernah ganti baju. Luar dalam gak ganti-ganti. Bukan bau kecut ya kalau di Indonesia. Begitu dibawa ke sungai, ikan yang mati semua, keracunan. Tidak pernah ganti sepatu. Alkitab mengatakan baju itu ikut bertumbuh, sepatu mereka juga ikut bertumbuh dengan luar biasa. Mereka kaya, tapi tidak bisa digunakan untuk apa? Mau beli apa di padang gurun? Ada firman Tuhan katakan berkat Tuhan menjadikan kaya supaya tidak menambahnya. Dan mereka tidak pernah kurang. Sepanjang perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, pada siang hari Tuhan menampakkan diri dalam bentuk yang awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Kalau Anda ke Timur Tengah, itu 60 derajat Celcius panasnya. Kemarin kita di Indonesia aja baru 35 aja, kita udah hampir pingsan. Panas. Saya ngantar anak-anak sekolah udah basah semua baju. Naik motor padahal. Timur Tengah 60 derajat Celcius, bisa terhidrasi dan juga bisa step dan bisa juga drop out. Ina ilahi wa ina ilahi rojiun. Kalau tak percaya, pergilah ke sana. Dalam kondisi yang demikian, Tuhan menampakkan diri dan melindungi mereka, menyertai mereka dengan tiang awan. Tempat yang panas berubah menjadi tempat yang sejuk. Itulah Tuhan terbaik. Dan malam hari dinginnya bisa 11% derajat Celcius. Kalau ke puncak itu belum sampai 11 derajat Celcius. Belum. Kalau sampai drop 11 derajat Celcius, air yang Anda taruh di gelas bisa berubah jadi es. Dan Anda bisa gemeteran. Nanti kalau kita ke Timur Tengah, kita ke Israel, kalau bawa jaket jangan hanya seperti jasa ini. Jangan hanya seperti jaket yang tebal. Kalau siang hari kita gerah, harus double pakaian yang begitu panas mengantar badan, minimal 3. Jadi siap-siap dari sekarang sebelum kita berangkat ke Yerusalem. Amin. Dingin. Dan pada waktu itu sudah kalajengki itu keluar mencari makan. Ular beludak juga akan keluar mencari makan. Dan makhluk yang ada di atas padang pasir itu yang menjadi sangkamannya ular dan kalajengki. Tetapi karena ada api kemuliaan Tuhan, tempat yang tinggi jadi panas, ular beludak tersingkir, kalajengki itu tersingkir. Kalajengki itu hati-hati, ada sengaja di belakang. Ya. Ular beludak itu saudara, ada yang kepala 2. Dan kalau kita lihat beda di depan, beda di belakang. Kalajengki bicara apa? Orang-orang yang suka berkhianat. Pengkhianat. Ya. Untung di depan, untung di belakang.
melihat tangan Tuhan luar biasa. Dan pada waktu itu Tuhan berkata kepada pada Musa, utuslah 12 pemimpin. Utus. Dan ayat yang selanjutnya 26. Saya baca. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan segenap umat itu, dan perlihatkan kepada sekalian yang hasil itu. Terus kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Terus, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah ini 10 pemimpin lain melihat tanda-tanda jadi pesimis, tapi hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, melihat dengan kacamata iman sehingga mereka optimis. Dan ini realita kehidupan, saudara. Kemudian saudara, ayat 30 pasal 13 tadi. Mulai 28 mulai 28 aja, 28 sampai. Nah, 28 dulu coba. Ya. Hanya bangsa yang di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga keturunan enak. Telah kami lihat, jangan dulu. Telah kami lihat, sabar dulu sampai selesai ya. Nah, telah kami lihat di sana, orang enak itu tingginya 8 meter. Gue lihat aja cuma 3 meter. Ini 8 meter. Kalau ada orang hidup sekarang ini, dia pergi ke dokter gigi, sebesar apa itu giginya kalau operasi. 8 meter. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Terus 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu, dan di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Terus, tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak mungkin, ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, secara fisik. Terus, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb yang punya, ayat 31 dulu, ayat 32. 32. Ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ya, bikin cerita di orang. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. 33. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah ini kan realita hidupnya kita. Mana mungkin? Tapi di ayat yang pasal ke-14, ayat yang ke-8, ini tampil Yosua dan Kaleb. Tetapi Yosua, jangan dirubah dulu. Katanya 8.
14 tadi. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyahkan pakaiannya. Terus dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kan beda kan dengan sebelum tadi. Terus jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan maka Dia akan membawa kita masuk ke satu negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tapi perkataan itu ada ancamannya. Ayat 10, bangsa itu ingin melempar mereka dengan batu. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini, melihat segala sesuatunya dengan optimis, dengan keyakinan. Dan kalau kita yakin, kalau kita optimis, kita mampu melalui segala sesuatu, melalui kesukaran itu dengan baik, maka terjadilah demikian dalam kehidupan kita. Kenapa Yosua dan Kaleb berbeda dengan yang lain? Alkitab berkata, karena Yosua dan Kaleb mereka punya roh yang lain. Ada keistimewaan, ada otoritas yang menyertai, ada pengurapan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kedua orang. Dan mereka lah yang bisa sampai ke tanah Kanaan. Dari generasi Yosua tidak ada satupun yang sampai ke tanah Kanaan. Semua yang mati di padang gurun, mereka tidak dikuburkan. Mereka dimakan binatang-binatang yang ada di padang gurun dan burung di udara. Tetapi Yosua dan Kaleb sampai ke tanah Kanaan dan menikmati hasilnya. Saudara kasih Tuhan, pada waktu itu perjalanan terjadi. Kata awalnya nama Yosua ini namanya Hosea, yang disebut adalah keselamatan. Hosea ini dia lahir jadi budak, dibesarkan jadi budak, dan ketika jadi pemimpin dia menjadi hamba bagi Musa. Dia setia begitu luar biasa. Dan pada waktu itu juga Musa berubah namanya dari Hosea menjadi Yosua. Begitu namanya diubah, karakternya berubah, pola kita juga berubah. Anda tahu Salomo itu yang artinya dicintai. Nah, waktu Daud berikan nama kepada Salomo yang dicintai ini, Nabi Nathan itu pergi kepada Daud dan mengatakan namanya ubah. Hadijah, kalau tidak salah, yang artinya yang dicintai oleh Yahweh. Tetapi waktu itu Daud menolaknya, sehingga nama yang disampaikan Nabi Nathan ini tidak digubris. Dan apa yang terjadi? Dapat Salomo, perjalanan dia luar biasa, 700 istri, 700 istri dan 300 budak. Bayangkan itu, 700 istri dalam setahun hanya 2 kali bertemu dengan istri. Kalau waktu itu Daud mengikuti perintah Nabi Nathan untuk namanya diubah,
saya percaya karakter Salomo berbeda. Dia mungkin dia tidak akan memiliki istri 700 dan budi 300. Budi itu selirik. Dan tidak ada tempat penyembahan berhala di Israel. Andai kata Daud merubah namanya, karena nama itu bicara tentang tabiat dan karakternya. Yakub yang artinya penipu. Nah, dia jadi tukang tipu di rumahnya. Dan akhirnya juga dia tertipu. Dan juga ditipu berkali-kali ganda. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan katakan, "Namamu siapa?" "Yakub, penipu." "Sekarang namamu Israel." Pada waktu itu Yakub yang penipu berubah menjadi Israel, yang artinya orang yang disertai Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Melalui keturunannya segala bangsa diberkati oleh Tuhan. Dan nama itu punya pengaruh. Ya. Nama Petrus itu sebetulnya nama saya ini itu nama baptisan. Nama asli saya itu Marinus. Ketika saya dibaptis, pendetanya merubah nama saya, tambahin dengan Petrus. Dan tanpa saya sadari, karakter yang diceritakan di Alkitab tentang Petrus sedikit ada. Ya, yang sifatnya berbeda-beda. Sifatnya kadang, ya ada kadang-kadang jauh. Makanya selalu perlu ada di hadirat Tuhan. Amin. Saya kasih Tuhan. Yosua berubah namanya dari Hosea menjadi Yosua. Dan ketika dia waktu itu Musa harus meninggalkan dunia ini, lalu kemudian Tuhan datang bertemu dengan dia. Dan Tuhan mengatakan, "Hamba-Ku Musa telah menikmati. Bersiaplah, seberangi sungai Yordan ini. Bawa bangsa ini memasuki tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu." Apa yang terjadi? Apakah perjalanan Yosua gampang? Mereka masuk ke Yeriko. Mereka tidak bisa memasuki. Kenapa? Karena ada tembok. Tembok raksasa yang begitu luas yang melindungi kota ini. Ini gak mungkin. Di dalamnya ada raksasa-raksasa dan kotanya begitu kuat. Bagaimana cara memasuki? Saudara, Yosua ketika dia mau nyebrang, apa yang terjadi? Dia perintahkan para imam, untuk maju terlebih dahulu menyeberangi sungai Yordan. Nah, sungai Yordan itu ada air terjunnya yang patah. Sungai Yordan itu bicara tentang apa? Kematian atau penghakiman. Jadi kebiasaan di sana itu kalau ada orang yang bersalah tapi nggak cukup bukti, tapi orang yakin dia salah, maka ditanya sama orang itu, apakah kamu siap dihakimi oleh sungai? Biasanya dari ikat, kalau ditaruh ke sungai itu, lalu kalau dia nggak bersalah, ketika jatuh dia terjun ke bawah, dia akan hidup. Tapi kalau dia bersalah, biasanya dia mati, dibuang ke sana. Dan sungainya itu mengerikan. Pada waktu itu sudah kasih Tuhan, kalau dulu Musa orang yang super power, dia hanya mengangkat tongkatnya seorang diri. Tetapi saudara, Yosua
Dia punya cara berbeda membelah sungai. Bukan laut yang dibelah, tapi sungai. Caranya dia mengutus atau memerintahkan imam memangku atau menaruh di atas pundak mereka tabut perjanjian Tuhan. Lalu mereka berjalan depan dan mereka mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu terbelah. Luar biasa. Kalau Musa membelah laut dengan pakai tongkatnya seorang diri, tapi Yosua membelah sungai Yordan bersama dengan timnya, sinergi, yang mengatakan saya tidak mampu seorang diri, tapi saya butuh orang lain. Dan apa yang terjadi? Sungai Yordan terbelah dan mereka menyeberang. Luar biasa. Jadi ada kemiripan. Ya, kalau Musa membelah laut, Yosua membelah sungai. Sampai belum selesai. Tapi bagaimana perebutan ini? Ini keliling tembok yang luar biasa. Tindakan Yosua sederhana. Dia perintahkan para imam supaya jangan ngomong. Dia hanya mengatakan berdiam diri, tapi sambil bergerak kelilingi kota ini, tembok itu 7 kali. Jangan ada yang ngomong. Tapi tabut perjanjian di bawah. Sampai Alkitab mengatakan matahari berhenti. Kenapa matahari harus berhenti? Karena hukum perang, kalau sudah masuk ke jam 6 sore, maka perang itu harus berakhir. Dan kalau sudah berakhir, artinya musuh itu punya strategi baru bagaimana menusuk kekuatan. Tapi kalau matahari masih terbit, maka perang itu bisa terus terjadi. Bayangkan mereka keliling tembok ini 7 kali. 7 kali. Entah bagaimana tiba-tiba ada perintah, ayo kau bersorak, tiup shofar. Tembok Yeriko yang tadi ini, waktu mereka bersorak dan berteriak, tiba-tiba runtuh sekejap tanpa buatan tangan manusia. Dan pada waktu itu juga Yosua merebutan Kanaan dan seluruh penduduknya itu dihabisi dari orang tua, anak-anak, binatang, habis kecuali perempuan bernama Rahab, seorang berdosa yang menolong pengintai itu sebagai Yosua. Kenapa saudara? Yosua bisa sampai ke tujuannya, sampai ke tanah Kanaan, oleh karena selalu melihat kesempatan itu dengan optimis. Amin. Ini mesti kita ubah pola pikir kita. Dengan optimis, dengan keyakinan, dengan iman. Makanya kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Yang bisa membelah sungai itu hanya 3 orang Yordan. Pertama itu Yosua, yang kedua Elia, yang ketiga adalah Elisa. Sungai dan ini, sungai kematian, berubah menjadi sungai kesempatan. Hidup ini fakta, hidup ini kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kenyataan hidup, tapi kenyataan hidup bisa berubah tergantung bagaimana cara kita berpikir. Saya optimis saudara kasih Tuhan, gereja ini akan terus berkembang. Sebentar lagi Cipondo juga ada jemaat. Saya telepon Bapak terus. Saya sudah berdoa sama Tuhan, tapi hati saya lebih tergerak, lebih nyaman, lebih berkati kalau saya ada di Kebayoran.
Cipondo saudara. Terus, Pak kalau saya naik kereta ada kendaraan siapin. Ada, nggak usah khawatir, destinasi kita siapin. Dia memang cuma satu, tapi keluarganya bos luar biasa. Ya, itu campur bekerja. Karena hari-hari ini kami sedang berdoa 40 hari. Setiap pagi kami berdoa. Termasuk bagi Bapak Ibu Saudara saya kami berdoa. Satu persatu saya doakan satu persatu. Juga jemaat. Saya yakin ke depan juga. Gak usah kita pusing-pusing orang aja gereja. Orang itu nawarkan diri, Pak, boleh kan saya berjemaat kemana? Bisa. Dan juga yang mengikutinya juga bukan hanya kita. Melalui online juga banyak orang diberkati. Di Rusia aja ada yang mendengarkan khotbah ini. Singapura juga ada yang mendengar. Amerika pun juga bisa mendengar walaupun khotbah bahasa Indonesia. Ya. Ukraina juga ada. Meskipun nggak banyak, saya lihat sekian persen yang menonton. Dari berbagai tempat juga orang mendengar. Satu persatu, Pak, saya mau berjemaat. Puji Tuhan, itu memang luas. Walaupun jauh, bukan masalah. Kalau memang Tuhan berkehendak, apapun keadaan, sejauh apapun, terasa dekat. Kenapa? Cuma sekali seminggu, itu pun 2 jam. Maka dari itu saudara, setiap Sabtu, setiap kami berdoa sungguh-sungguh supaya semua jemaat berkati oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi pesan untuk kita, lihat kesulitan, bahwa di balik kesulitan ada tangan Tuhan bekerja. Lihat keadaan sesulit apapun dengan positif, bahwa kehidupan akan berubah, keadaan keluarga akan berubah, akan lebih baik dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Anda melihat dengan optimis, maka itu menjadi kenyataan dalam hidup. Pola pikir kita harus berubah. Lihat suamimu dengan positif. Jangan negatif terus. Kalau negatif terus, itu jadi doamu, akhirnya jadi kenyataan. Oh ya Pak, kenyataannya itu pasti selingkuh. Tapi katakan, suami saya bukan tukang selingkuh. Dia suami yang baik, suami yang setia, suami yang bertanggung jawab, suami yang begitu romantis kepada saya. Amin ibu-ibu. Amin. Yang kencang suaranya. Amin ibu-ibu. Amin. Jaga mulutnya. Kasih tau pada diri, jaga mulutnya. Kasih tau dulu, kasih tau dulu. Jaga mulutnya. Iya kan? Katakan yang positif. Buat masing-masing kan kita punya panggilan. Kalau Pak Edo sama Bu saya ada panggilan tersendiri. Ya kasih tahu, aduh kamu itu namamu ini tapi sikap begini-begini. Yang baik-baik aja positif. Ya. Ya. Siapa lagi? Saya nggak tahu. Ini mau manggil apa namanya itu? Madu Hani atau Bani? Bani, kamu itu suami yang ganteng. Iya. Dompetnya selalu terbuka. Jangan ngomong suami pelit amat, nanti pelit beneran loh. Apalagi ngomong, jangan-jangan kamu berikan sama yang lain. Nah, jadi nanti seperti ucapan. Kenapa? Katakan, suami saya ini suami yang setia, suami yang baik, suami yang begitu peduli, suami yang bisa dipercaya dan diandalkan. Maka jadilah yang demikian. Karena apa? Dengan ucapan kita dibenarkan dan dengan ucapan kita juga kita dihakimi.
Kalau Anda di pengadilan, gak peduli kamu benar atau salah. Ketika kamu ucapkan, maka itu sebagai bukti kamu salah atau benar. Betul? Jadi kan benar yang positif. Sama anak-anak kita juga katakan yang positif. Ya, seperti saya ngomong sama anak saya yang perempuan cantik ini. Chelsea diberkati. Chelsea anak yang baik. Akan bersinar seperti terbitnya fajar. Masalah jadi tidak urusan lain, itu urusannya Tuhan. Bagian saya memperkatakan dengan positif. Amin, amin. Ibu-ibu jaga ya kata-kata kita ya. Jangan jadikan suami bahan gosip. Kasih gini, saya setuju itu. Bilang. Coba karena saya setuju. Balik tanya, benar kamu setuju nggak? Ya. Konflik dalam keluarga itu luar biasa. Karena dua pribadi yang berbeda jadi sah. Kalau mau yang sama ya jangan nikah sama perempuan. Ya, jangan nikah sama laki-laki. Tapi masalahnya kalau menikah dengan yang sama ya nanti nggak ada yang berkati. Kecuali di Amerika, di Eropa itu beda ceritanya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, lihat keadaanmu dengan positif, optimis. Sesulit apapun keadaan keluargamu, katakan keluarga saya akan lebih baik dari kemarin. Dan jauh lebih baik lagi ke depan. Maka itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup. Ya. Yang kedua, jangan lupa mendoakan pasangan. Siapa istri-istri yang rajin mendoakan suaminya? Cuma satu orang. Boleh istri doain suami nggak? Nah, ini istri harus doain suaminya ini. Masa benar dia tuh ada suaminya? Bentar. Doakan suami. Mulai hari ini saya perintahkan ibu doakan suaminya. Amin. Yang positif, jangan negatif. Janji mau doain suami? Amin. Boleh saya janji? Bunda 5 janji sama saya. Kok begini? Kok berat banget doain suami? Butari doakan suami? Aduh ya. Supaya suaminya diberkati. Amin. Begitu diberkati dia menjadi suami yang setia. Dia bukan jadi suami pengkhianat. Kalau saudara ibu-ibu mendoakan suami, nanti ketemu orang, udah menikah enggak? Saya masih bujana. Bisa ngapung. Ketawa istrinya, maksud saya 5 tahun yang lalu. Diplesetkan. Tapi kalau ibu-ibu mendoakan suaminya, kamu udah menikah? Sudah. Berapa anak? 3. Istrinya di rumah. Istrinya baik, baik banget istri saya. Dia mengatakan, aduh posisi saya punya istri begini, posisi saya. Amin ibu-ibu. Amin. Saya belum dengar suara dengan amin ibu-ibu. Amin. Kok berat banget bilang amin dong. Hari ini saya perintahkan ibu-ibu harus doakan suaminya. Amin. Katakan saya setuju. Saya setuju. Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan. Ya, suami-suami juga harus mendoakan istri. Amin. Amin. Jangan ibu-ibu yang menjawab. Ayo, suami-suami yang suka doakan istri sini, coba angkat tangan. Cuma satu. Maju dulu kan doain istri. Harus bertobat ini. Mas coba doain istri. Apa
ini maksudnya. Jadi suami istri harus saling berdoa. Mendoakan. Suami juga nggak boleh gengsi, doakan saya ya, cinta. Amin. Saya juga sering minta doa sama Bu Lesti. Walaupun kadang-kadang berdebat kami juga. Tapi hanyalah kepada dia saya bisa curhat. Ya mungkin saya curhat sama Bu Tuni. Nanti bisa bahaya juga kan? Gembala sama jemaah sih boleh-boleh aja. Sering kami curhat. Maka dari itu jangan pasangan jadi musuh di dalam rumah. Atau curiga, nanti kalau saya ngomong nanti ditandai. Ya. Jadi kita harus saling Mendoakan. doakan anaknya. Anak sudah suka pada orang tua, sesuai dengan orang tua nggak? Selalu berdoa bersama di rumah, selalu kami doa bersama. Kalau doa sama dia. Stephen, woi, ya, mesti begini, harus belajar. Jadi minggu depan kalau saya tanya, bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Awas ya kalau mau doain pasangannya, jangan salahkan siapa nanti kalau pasangannya tiba-tiba begini. Habis kan? Ya inilah salah satunya kita bergereja itu kan ini. Kita diarahkan. Saya nggak bisa menolong saudara 100%, 50% juga enggak, 10% pun juga saya nggak bisa. Yang nolong saudara itu Tuhan. Tugas saya mengajarkan dan mendoakan. Nah, responnya juga dong. Masa itu saya mendoakan, ada sedang mendoai. Meresponi doa saya itu, ya Bapak Ibu harus berdoa. Apalagi Tuhan jagai suami saya, cuma saat kamu. Ya kan? Menjaga, kita juga punya potensi menjaga suami, menjaga istri. Belajar bersikap. Kadang istri juga perlu lah, supaya suami merasa berarti di rumah. Apa salahnya WA? Sayang, apa kabar? Memang kalau udah suami istri kadang-kadang berat mengatakan, tapi harus ada biasanya. Murani, misalnya tugas Pak Semer. Halo Papi, sedang apa? Udah makan siang belum? Iya kan? Siapa ya? Putari. Gak tahu manggilnya apa, Mas Joko atau yang udah makan ya. Bukan Pak Aloyan. Karena perlu bahasa demikian. Saya pun juga kadang ngomong sama istri itu, saya itu berat juga, tapi harus saya latih diri saya. Betul nggak? Berat nggak Bapak ngomong sama istri saya? Pak Iwan, jujur sama saya. Hah? Iya. Betul nggak Mas Iwan? Betul Pak. Tapi kita harus latih diri mengatakan, halo sayang. Justru pernikahan makin lama usianya harus lebih mesra. Amin. Jangan lagi mesra waktu pacaran, gak ada jarak gitu. Justru makin usia bertambah harus kemesraannya lebih bertambah. Ya. Itu yang diteladani anak-anak kita. Oh ya, papi sama mamiku itu dahsyat. Dan itu menjadi cerita. Dia dong kayak papi dan mamiku. Amin. Kayak dulu waktu kami masih tunangan, saya pengen suami seperti papa saya, nggak pernah neko-neko. Ya saya nggak seperti bapaknya, tapi saya lebih dari bapaknya. Iya, ya pasti harus lebih dong, masa sama. Ya jadi harus gitu. Jadi harus latih ya.
Mulai hari ini, baiklah suami maupun istri, mulai belajar. Besok praktek. Minggu depan saya tanya. Ini sepele tapi punya manfaat yang luar biasa. Ya, misalnya udah 5, tanya sama Mas Jul, Mas Jul sedang di mana? Ya. Satu hari nggak ketemu rasanya lama banget ya Mas. Baik. Bukan lebay, itu memang kadang-kadang cinta itu begitu, lebay. Baik itu lebih baik. Karena memang kaku ya, karena kita nggak biasa. Orang Sumatera itu susah. Ya. Beda dengan kalau orang Timur adalah lebih romantis biasanya. Biasanya begitu. Iya. Kalau kami dari Sumatera ini agak susah, agak kaku, begitu-begituan, karena nggak biasa di sana. Saudara, wanita Sundam itu orang Ethiopia, dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Salomo. Baca Kidung Lagu. Sampai dia bernyanyi, aku hitam tapi aku manis. Dan Salomo begitu cinta kepada dia, walaupun banyak wanita lain yang cantik. Bukan masalah parasnya, tapi perhatiannya itu loh. Mas dari jangan lupa makan sayangnya. Ya, kan ini kan timur, ini kan jauh. Belajar demikian. Ini namanya tugas kita, bagiannya Tuhan. Bagaimana kita lebih erat dengan pasangan yang kita cintai ini. Jangan gengsi dengan pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Mulai praktekkan hari ini ya. Ini jadi PR minggu depan. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyerahkan hati, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Nya. Ku mau selalu menyenangkan hati, mataku tertuju Yesus. Masuk ke
istri. Jangan berdiam diri, jangan doa dalam hati, ucapkan di hadapan Tuhan. Oh, masyarakat saya, lepaskan berkat dengan pasangan kepada istrimu, kepada suami. Kamu inginkan berdua apa keluarga? Doa. Oh, janganlah seperti doa